Sama berkah ya Pak. Ya, hati-hati Pak. Bapak udah tahu dari mana ada bubur ayam gratis? Ya ada ngantri banyak jadi ngikut-ngikut. Saya lihat itu bacaan ada bubur gratis orang-orang. Orang-orang. Udah berapa kali Pak makan bubur ayam gratis ini? Ya udah sering lah, nggak tahu berapa kali nggak tahu. Saya sih hampir setiap hari ke sini. Dari kapan itu? Dari semenjak ini buka. Oh iya. Iya. Tapi tahu siapa yang ngasih itu tahu? Enggak, saya cuma ngeliat ada bacaan bubur gratis aja, jadi saya timbang. Tiap hari datang? Kagak, lagi mau doang, kayaknya sempat nganterin gitu doang. Assalamualaikum, nama saya Sony Mahendra. Saya penggagas bubur ayam gratis setiap hari yang lokasinya ada dekat pintu tol keluar Kukusan Beji Depok. Jadi bubur ayam gratis ini adalah program berbagi bubur ayam gratis setiap hari kepada yang membutuhkan makan. Jadi kami melihat bahwa saat ini kan masa pandemi ini banyak orang yang mengalami penurunan pendapatan, bahkan juga ada yang kehilangan pekerjaan, termasuk saya juga mengalami penurunan pendapatan gitu. Nah, saya melihat bahwa ini harus ada sesuatu niat untuk ingin berbagi gitu. Dan pada waktu itu sekitar akhir Juli atau awal Agustus, saya ingat banget pada waktu itu ada rame sempat mural Tuhan Aku Lapar. Jadi mural Tuhan Aku Lapar itu salah satu yang ingin membuat saya gitu kan berbagi gitu kan untuk membantu orang-orang yang lapar, orang-orang yang butuh makan seperti itu. Nah, lalu kepikiranlah saya niat untuk berbagi apa nih Hans. Ya alhamdulillah sebelumnya saya juga udah ikut berbagi juga sebelumnya tiap Jumat gitu kan. Sedapatnya seberapa aja gitu kita berbagi nasi bungkus. Nah, saat inilah kepikiran betul ada sedikit rezeki juga kita buatlah berbagi program bubur ayam gratis. Bubur ayam itu makanan yang bisa dinikmati oleh dari bayi sampai orang dewasa bahkan kakek nenek masih doyan bubur ayam. Bahwa kita ingin mengambil sedekah pagi gitu kan, karena yang saya tahu kebanyakan orang tuh sedekah di hari Jumat saja atau di waktu siang gitu. Jarang yang ada sedekah pagi, tetap ada tapi mungkin sedikit gitu. Maka kita ambillah sedekah di waktu pagi hari, di saat orang-orang mau beraktivitas, bekerja atau sedang membutuhkan makan, maka kamilah hadir dengan bubur ayam gratis setiap hari di pagi hari. Dari segi modal kita itu bubur ayam itu lebih murah dibanding kita memberikan nasi bungkus gitu kan. Iya, pertama kita modal semuanya, jadi kita beli gerobak, bikin gerobak, lalu beli peralatan buat bubur, sekalian kontrak juga buat karyawan yang dekat tempat lokasi seperti itu. Jadi emang kita modal sampai sekarang pun kita juga modal gitu untuk beli persiapan buburnya, karena kan kita emang tidak mengandalkan donasi ya, jadi kita ikhtiar juga gitu, ada usaha untuk mencari pendapatan supaya bisa bubur ini berjalan terus gitu. Tapi setelahnya prosesnya setelah Allah aja yang ngatur seperti itu. Waktu itu totalnya sekitar 10 sih Pak. Dari pribadi sama ada beberapa teman yang ikut bantu juga sih gitu. Modalnya itu kalau dirata-ratakan ya kurang lebih kita itu Rp500.000 itu bisa mendapat 100 lebih porsi. Uangnya alhamdulillah Allah temukan orang-orang baik, juga ada dari sendiri, ada juga komunitas yang ikut bantu gitu. Ya selama ini alhamdulillah masih bisa berjalan sampai saat ini. Allah masih mampukan diizinkan bahwa bubur ayam gratis ini berbagi tiap hari. Karena sebenarnya bubur ayam gratis ini kan titipan Allah ya. Kita diilhamkan mau berbagi, lalu kita ada niatan ingin berbagi juga bubur, ya udah kita eksekusi, kita lakukan. Ya kita jalannya sambil ikhtiar juga. Ada pendapatan yang bisa kita sisihkan buat bubur modal, terus ada juga donatur yang membantu dan relawan juga. Dan alhamdulillah selama ini kita juga dibantu satu relawan, mungkin Mas tadi lihat ada ojol ya, dia itu kerjanya ojol sebenarnya, tapi dia tiap pagi membantu memberikan sumbangan tenaganya untuk menaruh topping-topping di bubur seperti itu Mas. Sama yang kedelai tadi ya? Ya sama ada donatur juga susu kedelai, kadang-kadang dia suka ngasih susu kedelai ke kami walaupun nggak banyak ya, tapi itu sangat membantu banget. Dan masyarakat alhamdulillah
sangat suka sekali gitu dengan adanya program bubur ayam gratis seperti ini. Saya setiap hari aktivitasnya bikin susu kedelai. Memang saya sengaja kalau bikin susu, saya ngedrop aja ke toko-toko, ke apotek. Terus saya selalu bikin lebih supaya saya bisa berbagi sama yang lain. Ibu ngasihnya berapa bungkus sehari? Nggak tentu, Nggak tentu, rata-rata. rata-rata. 50 lebih, 70, Sehari 50. Udah berapa lama? nggak tiap hari saya. Oh, udah berapa lama? Udah selama ini ada aja. Ini kan belum lama nih bubur. Ya Bu, biasa Bu, buat bubur gratis 3 ya, Pak. Makasih Pak ya. Bubur ayam bikin sendiri, kebetulan saya ada saudara saya juga yang jadi karyawan saya juga, dia jadi membantu menyiapkan bubur ayam. Jadi sebelumnya kita belajar dulu sama tukang bubur ayam yang benar gitu. Jadi kita belajar dulu selama seminggu, alhamdulillah orangnya juga mau mengajarkan gitu kan bubur ayam, karena kita bilang nih kita mau buat bubur ayam gratis, oh ya diajarinlah kita untuk bikin bubur. Lalu kita cari tempat lokasi yang enak, nyaman gitu kan, yang jauh juga dari tukang bubur gitu. Kita bukalah akhirnya lokasinya dekat pintu tol keluar kosan Beji Depok ini. Karena kan kita ini kan berbagi ya, jadi kan biar tukang bubur yang jualan juga nggak merasa terganggu gitu kan. Dan kita juga selain itu ada program juga bantu UMKM bubur ayam. Jadi kami juga punya channel YouTube ya, bubur ayam gratis gitu. Jadi kita wawancara juga tukang bubur ayam, kita bantu memperkenalkan dagangan tukang bubur ayam di sekitar kami ini seperti itu. Sehari ini kita Senin sampai Kamis itu kurang lebih 90 sampai 100-an porsi. Kalau hari Jumat kita lebih banyak karena biasa yang datang juga lebih banyak. Kita 155 160. Kalau hari Sabtu Minggu kita sekitar 120 130 porsi. Kita buka itu dari tanggal 22 Agustus. Udah sekitar 6 bulan. Udah berapa porsi yang udah dikasih? Alhamdulillah atas izin Allah bubur ayam gratis ini telah membagikan sebanyak 18.692 porsi. Saya bukan orang kaya, saya juga orang yang kesulitan juga gitu. Tapi saya ingat pesan guru saya bahwa siapa yang memudahkan urusan orang lain, insya Allah Allah akan mudahkan juga. Dan lalu saya juga ingat ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa sebaik-baik manusia salah satunya adalah memberikan makanan. Dan karena makanan itu juga merupakan amal jariah, jadi setiap asupan makanan yang kita berikan kepada orang itu tidak semuanya menjadi kotoran, dia akan jadi daging, jadi mengalir di dalam darah, sehingga ketika melakukan aktivitas kebaikan insya Allah akan bawa keberkahan juga buat yang ngasihnya gitu. Dan saya ingat juga bahwa saat ini memang kondisi sulit ya, tapi jangan sampai kita juga menjadi pelit. Jadi kita semampunya aja, saya juga semampunya aja berbagi, kalau bisa segini ya hanya segini gitu, kalau kurang ya kurang gitu. Jadi kita tidak harus memaksakan banget sih, jadi kita berjalan apa adanya gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini Allah izinkan. Karena saya ingat juga salah satu pesan guru juga bahwa kita boleh kehilangan apapun ya saat ini ya, ada yang merasa pekerjaannya segala macam, tapi kita jangan sampai kehilangan prasangka baik kita sama Allah. Jadi gini, kalau prinsipnya kan berbagi itu sebenarnya nggak ada harus milih-milih ya, siapapun, bahkan saya pun siapapun boleh makan, mau berbeda suku, agama, ras atau apapun silahkan makan gitu kan. Dan yang membutuhkan makan, karena
kita standarnya jangan dari standar perut kita yang kenyang atau nggak standar orang yang melihat dari segi tampilan fisik, wah ini kayaknya mampu beli ini atau segala macam. Karena kan kalau kita di luar beli itu bubur ayam itu kan harganya hanya 10.000 ya. Saya rasa hampir semua orang mampu untuk beli harga 10.000. Tapi kita lihat orang yang membutuhkan makan. Karena untuk mendapatkan bubur ayam gratis ini kan mereka juga harus antri, harus sabar juga menunggu gitu kan. Karena biar hangat juga kan langsung kita kasih topping pada saat di tempat seperti itu. Jadi standarnya adalah melihat mereka yang membutuhkan makan berdasarkan standar perut-perut orang yang butuh makan, yang butuh lapar pada saat itu mungkin dia uangnya pas-pasan atau mungkin dia di jalan nggak ada gitu kan. Alhamdulillah banyak sih yang terbantu gitu kan. Ada juga warga sekitar, ada supir ojol, supir angkot, pemulung, pesapor yang hampir tiap hari ngambil juga, tukang sapu jalan seperti itu Mas. Orang Indonesia itu suka berprasangka juga yang kurang pas juga ya. Jadi saat kita ngasih gratis, dia bilang, beneran nih gratis nih. Beneran kan nih gitu ya. Bener Pak, itu ada tulisannya gratis gitu kan. Ah jangan-jangan bayar lagi kan. Atau enggak, ada apa nih kok gratis ya kan. Jadi curiga gitu kan. Padahal kan nggak semua harus seperti itu kan. Enggak, nih bener kita lagi pengen berbagi. Kita kebetulan ada rezeki lah, kita mau berbagi gitu kan. Siapapun boleh berbagi, siapa boleh makan. Silakan Pak ambil gitu. Oh enggak, saya maunya bayar. Ada yang seperti itu Pak. Dia nggak mau ngambil gitu. Dia maunya bayar gitu. Ada kayak gitu. Tapi ada juga yang nggak mau ngantri gitu kan. Tapi sebenarnya kan ini kan yang namanya gratis ya pasti kan orang banyak yang mau ngambil gitu. Maaf Pak, ini kita gratis jadi mohon ikut antrian seperti itu. Ya alhamdulillah sih ada responnya ya pada ngerti lah gitu kan, pada ikut antri dan kadang-kadang mereka juga ikut bantuin seperti saya kan kadang saat nggak ada orang kan cuman bertiga aja kan jadi kita suka dibantu oleh yang ngantri bubur ayam gratis juga. Dia suka ngasih masukin kuahnya, cabenya gitu ke dalam plastik gitu. Kadang pesapot, tukang sapu jalan yang ikut bantu, supir angkot suka bantu juga sih. Kita ini sebenarnya banyak orang-orang baik juga yang mau berbagi gitu kan. Lalu kedua kita yang menumbuhkan rasa saling berbagi dan peduli juga antar sesama gitu. Dan alhamdulillah pada saat saya melakukan itu di awal-awal bahkan responnya cukup baik ya. Jadi itu kebaikan itu menular yang saya rasakan. Karena ada tukang warung yang di dekat kami itu dia suka ngasih air minum, ada yang juga tukang makanan kue ngasih kue, bahkan pernah ada tukang roti dia ngasih rotinya juga untuk dibagikan gitu. Dan yang paling sering susu kedelai seperti itu. Jadi berbagi itu tidak harus kaya, tidak harus miskin. Sebenarnya kalau ada dia punya niat untuk berbagi apapun bisa, termasuk tenaga pun dia berbagi. Karena bukan dilihat dari satu orang penghasilan berlebih dia mau berbagi, belum tentu juga gitu. Jadi kita melihat bahwa nilai kebaikan itu harus tetap ada di negeri ini gitu kan. Dan kita jangan sampai kehilangan prasangka baik sama Allah bahwa negeri ini masih banyak orang-orang baik juga yang mau membantu sesamanya gitu. Bapak harapannya apa Pak buat Semoga motivasi ini terus berjalan lancar. Terus kalau memang ada rezeki saya pengen nyumbang. Biar berjalan terus acara ini, kegiatan ini. Soalnya sangat membantu bagi saya sih. Bisa bantu orang aja. Bisa bantu orang? Ya berkah. Ya terima kasih kita bisa gratis gitu. Sangat bermanfaat ya buat Ya Bapak? bermanfaat gitu. Di saat ada kesempatan, saya selalu ingin berbuat yang terbaik yang saya bisa berikan. Ya mudah-mudahan dari bubur ayam gratis setiap hari ini bisa terus berjalan, mohon doanya dari semuanya dan juga siapapun boleh makan di tempat kami, siapapun boleh berbagi apapun gitu. Kadang-kadang juga pernah ada yang datang bawa kerupuk satu bal, terus ngasih beras, ada yang ngasih donasi, ada yang ngasih bawang goreng gitu. Alhamdulillah saat ini masih bisa berjalan. Jadi bagi kami siapapun mungkin juga mau buka di tempat lain terinspirasi dengan gerakan bubur ayam gratis setiap hari silakan gitu kan. Semoga manfaatnya makin menyebar juga seperti itu.